Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Dwi Febriansyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang statistika. Apa itu bedanya dengan statistik dan statistika? Kita sudah mempelajarinya pada minggu yang lalu. Statistika yang sudah kita ketahui itu dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, sampai penarikan kesimpulan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyajian data. Kita menggunakan histogram, poligon, OGIF, dan juga tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data. Lebih tepatnya tentang ukuran pemusatan data. Pernahkah kalian mendengar pernyataan ini? Berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelasmu? Tinggi badan rata-rata siswa kelas 12 penjualan 1 adalah 156 cm. Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani padi setiap musim dalam 1 tahun? Berapa rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan Jenderal Sudirman setiap menit? Jadi, pernahkah kalian mendengar pernyataan seperti yang ada di sini? Jadi semua yang ada di sini berhubungan dengan rata-rata. Sekarang apa itu rata-rata? Jadi jika diketahui sebuah nilai matematika dari 10 siswa, misalkan di sini 85, 78, 90 dan seterusnya. Ini datanya ada 10 siswa. Setelah kita hitung ternyata rata-ratanya adalah 85,8. Jadi apa maksud dari nilai 85,8 ini? Jadi rata-rata itu wujudnya hanya satu bilangan saja. Namun dengan satu bilangan ini akan dapat tercermin gambaran secara umum mengenai kumpulan data atau deretan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Jadi 85,8 ini mewakili dari seluruh data nilai matematika siswa ini. Jadi itu gambaran umum tentang rata-rata. Satu angka yang mewakili gambaran seluruh data. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang rata-rata data tunggal. Yaitu bagaimana kita menentukan rata-rata pada data tunggal. Yang kedua, rata-rata data berbobot. Menentukan rata-rata data tunggal yang memiliki frekuensi. Jadi data tunggal tetapi ada frekuensinya. Yang ketiga, ada rata-rata data berkelompok. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya, nanti ini kita akan menentukan rata-ratanya. Yang keempat, median. Median itu nilai tengah dari suatu data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Dan yang terakhir adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi subbahasan kita hari ini ada 5 ini. Rata-rata data tunggal, berbobot, berkelompok, media, dan modus. Oke, kita mulai dari yang pertama. Rata-rata hitung data tunggal. Jadi misalkan jika terdapat N buah data yang terdiri dari, jadi ini datanya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai yang ke Xn. Jadi datanya ada N. Rata-rata hitung data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. X bar ini adalah simbol dari rata-rata sama dengan data yang pertama ditambah data yang kedua ditambah data yang ketiga dan seterusnya sampai data yang ke N dibagi dengan banyaknya data atau N. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai sigma. Sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk XI dibagi dengan N. Atau juga bisa biasa ditulis hanya dengan sigma XI dibagi dengan N. Jadi kumpulan penjumlahan dari X1 sampai ke X ini tadi bisa disingkat dengan sigma XI. Dengan keterangan N sama dengan banyaknya data, dan sigma XI adalah jumlah data, jumlah berurutan dari data ke 1 sampai
data yang ke N. Ini untuk rumus untuk menentukan rata-rata data tunggal. Sebagai contoh, soal yang pertama, nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 12 akuntansi adalah 80, 50, 70, 100, dan 50. Rata-rata hitung nilai siswa tersebut adalah, jadi kita tentukan rata-ratanya. Kita menggunakan rumus tadi, X bar sama dengan, kita bahas yang diketahui datanya dulu. Datanya ada 5, 80, 50, 70, 100, dan 50. Sedangkan banyak datanya ada 5. Jumlah datanya itu 80 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 100 ditambah 50. Hasilnya sama dengan 350. Ini sigma XI-nya. Dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N, kita ganti sigma XI-nya dengan yang sudah kita hitung tadi, 350. Diganti ke sini, dan N-nya banyak datanya ada 5. Hasilnya 350 dibagi 5 sama dengan 70. Jadi rata-rata dari nilai siswa tadi adalah 70. Di angka 70 ini mewakili dari 5 gambaran nilai siswa ini. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Berat badan 10 orang siswa adalah Z 48, 50, 44, 45, 46, 50, dan seterusnya sampai 45. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah 50 kg, berapakah nilai yang benar untuk Z? Jadi diketahui nilai rata-rata dari 10 siswa adalah 50 kg. Datanya ada 10, yang belum diketahui hanya 1, yang Z ini. Kita menentukan Z ini. Oke, pembahasan yang diketahui N-nya 10, X bar-nya atau rata-ratanya sama dengan 50. Yang ditanyakan adalah nilai dari Z. Kita jawab. Rumus dari X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Jadi kita masukkan nilainya, kita ganti X bar ini dengan 50, karena sudah diketahui. Dengan sigma XI-nya atau jumlah dari seluruh datanya, kita jumlahkan. Z ditambah 48 ditambah 50 dan seterusnya sampai data yang terakhir, sampai data yang ke-10. Setelah itu dibagi dengan N. N banyaknya data, ada 10 siswa tadi. Hasilnya setelah kita sederhanakan 48 ditambah 50 dan seterusnya tadi, ini menghasilkan 440. Jadi 50 sama dengan Z ditambah 440 dibagi dengan 10. Kedua ruas kita kalikan 10 agar nilai 10-nya ini menjadi 1. Hasilnya adalah Z ditambah 40 sama dengan Z ditambah 440 sama dengan 50 ditambah 10. 50 dikali 10. 50 dikali 10 sama dengan 500. 440 ini kita pindah ke sebelah kanan atau ke sisi ruas kanan. Jadi di sini penjumlahan nanti menjadi pengurangan, sehingga didapatkan Z sama dengan 60. Jadi berat badan siswa Z ini adalah 60 kg. Itu tadi contoh yang kedua dari rata-rata. Diketahui rata-ratanya, kita menentukan satu buah nilai dari datanya. Itu tadi data tunggal yang tidak memiliki frekuensi. Jadi hanya data tunggal saja. Sekarang bagaimana kalau data tunggal tapi memiliki frekuensi? Itu disebut data tunggal berbobot. Untuk menentukan rata-ratanya, contohnya seperti ini. Data tunggal tapi memiliki frekuensi. Nilainya 3 dari sampai 10, ini frekuensinya. Artinya banyaknya nilai 3 ini hanya ada 1. Banyaknya nilai 4 itu ada 7 dan seterusnya. Ini rumusnya. Jika nilai N buah data adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn, dan masing-masing frekuensinya adalah F1, F2, F3 sampai yang ke Fn. Artinya apa? Frekuensi yang pertama ini dimiliki oleh data yang pertama. Frekuensi kedua
dimiliki oleh data yang kedua, dan seterusnya sampai data yang ke N. Nilai rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya sampai yang terakhir Fn dikali Xn. Ingat, F ini frekuensinya, X ini datanya, dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Jadi kalau kita ringkas, rumusnya bisa menjadi seperti tadi. Jadi X bar sama dengan sigma Fi Xi dikalikan Xi, I mulai dari 1 sampai ke N, dibagi dengan N. Artinya sama, jadi penjumlahan berurutan dari F1 kali X1, ditambah F2 kali X2, dan seterusnya sampai yang Fn dikali dengan Xn. Atau biasa ditulis hanya dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. N ini artinya N ini adalah banyaknya dari frekuensi. Banyaknya data sama dengan banyaknya frekuensi. Jadi sigma Fx ini adalah jumlah hasil perkalian setiap data dan frekuensi. Fi-nya sendiri frekuensi data yang ke I, Xi adalah data yang ke I, sigma Fi sama dengan N, sama, yaitu adalah banyaknya data. Contoh soal. Tabel penjualan 10 buah kios pakaian di Pasar Durenan pada minggu pertama bulan Agustus 2020. Ini tabelnya. Jadi pakaian yang terjual, ini banyak kiosnya yang disurvei. Tentukan rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di bawah ini. Jadi misalkan di sini pakaian terjual 70. Banyaknya kiosnya ternyata ada 2. Pakaian yang terjual ada 80, banyak kiosnya ada 3, dan seterusnya sampai 100, banyak kiosnya ada 1. Jadi kita tentukan rata-rata dari data ini. Jadi berapa rata-rata pakaian yang terjual dari data ini. Oke, kita bahas. Diketahui pakaian yang terjual tadi atau datanya kita simbolkan dengan Xi. Banyak kiosnya, ini frekuensinya. Jadi ada 70 ada 2, 80-nya ada 3, 90-nya ada 4, 100-nya ada 1. Ini frekuensinya. Untuk mempermudah perhitungan, kita tambahkan satu tabel di sebelahnya untuk memudahkan perhitungan dari jumlah Fi dikali Xi. Jadi kita hitung dulu Fi dikali Xi-nya. Jadi data yang pertama dikali frekuensi pertama, kita kalikan. Begitu juga dengan data yang kedua dikali frekuensi yang kedua. Setelah itu nanti kita jumlahkan hasilnya. Karena sigma tadi jumlah, maka yang kita pakai jumlahnya. Setelah kita hitung, 70 dikali 2 sama dengan 140. 80 dikali 3, 240. 90 dikali 4, 360. 100 dikali 1 sama dengan 100. Sekarang jumlahnya, kita total semuanya ada 740. Sedangkan sigma Fi-nya atau banyak frekuensinya, totalnya ada 10. Dengan rumus data tunggal berbobot tadi, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Jadi dari tabel ini tadi sudah kita ketahui untuk sigmanya jumlahnya 740 dan sigma Fi-nya jumlah datanya ada 10. Jadi tinggal kita masukkan 740 dibagi dengan 10, hasilnya 74. Jadi rata-rata penjualan kios pakaian di Pasar Durenan pada minggu pertama bulan Agustus itu adalah 74 pakaian. Seperti ini contoh dari rata-rata data tunggal yang berbobot, yang ada frekuensinya. Jadi kita tinggal mengalihkan datanya dengan frekuensinya, kita jumlah, hasil jumlahnya tadi dibagi dengan banyaknya frekuensinya. Ketemu rata-ratanya. Sekarang kita beralih ke rata-rata hitung data berkelompok. Jadi untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel di
distribusi frekuensi seperti yang tadi data yang berbobot tadi. Ini contoh dari data berkelompok, jadi ada rentangannya. Oke, kita bahas tentang rata-rata hitung data kelompok. Berikut adalah rumus untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok. Yang pertama ada kita menggunakan dengan rumus sigma, hampir mirip dengan yang tadi. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan rumus coding. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan rata-rata duga, atau kita menduga dulu rata-ratanya berapa, nanti baru kita hitung. Untuk menggunakan rumus sigma, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sama dengan yang data berbobot tadi. Bedanya apa? Bedanya di XI ini. Kalau data berkelompok, XI ini adalah titik tengah atau nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah itu adalah setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Jadi ditambahkan dulu, setelah itu dibagi dengan setengah. Ketemu nilai titik tengahnya. Kalau menggunakan coding, dx bar itu rata-rata sama dengan x0 ditambah sigma fi dikali ci dibagi dengan n dan dikalikan dengan p. X0 ini sendiri adalah titik tengah pada frekuensi terbesar. Jadi nanti kita cari dulu frekuensi yang paling besar berapa, kita pakai dengan X0 ini sebagai X0. Terus yang sigma FI dikali XC1 ini, CI ini adalah kode titik tengah. Jadi nanti ada kodenya, nanti saya tunjukkan contohnya. Dan N ini banyak data, sedangkan P adalah interval kelas atau panjang kelas. Yang ketiga, kita bisa menggunakan rata-rata duga. Rumusnya X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan N. DI ini adalah XI dibagi X0. XI tadi adalah titik tengah dibagi dengan X0. X0 adalah titik tengah dari frekuensi. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana menentukan rata-rata menggunakan rumus sigma, rumus coding, dan rumus rata-rata duga. Contoh soal. Jadi rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping adalah di tabel pendapatan 50 pedagang kaki lima pada tanggal 1 Agustus 2020. Jadi datanya ada banyak kelasnya, ada 5. Ini pendapatannya dalam puluhan ribu rupiah. Jumlah datanya ada 50. Jadi sigma FI-nya nanti 50 jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Jadi ini artinya dalam puluhan ribu, 10.000 sampai 50.000 ada 6. 60.000 sampai 100.000 ada 20. Jadi dalam ribuan. Untuk mempermudah kita singkat menjadi 1 sampai 5 menjadi 6, ada 6 sampai 10 ada 20 dan seterusnya. Kita tentukan rata-ratanya. Oke, pembahasan yang pertama menggunakan rumus sigma. X ini datanya, ingat tadi dalam puluhan ribu, ini frekuensinya. Kita lihat rumus dari rata-rata yang pakai sigma. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Ingat X ini adalah titik tengah, berarti kita harus mencari titik tengahnya dulu. Kita tambahkan tabelnya, satu tabel di sebelah kanan, satu kolom lagi ya. Untuk menentukan nilai tengahnya. Ingat untuk menentukan nilai tengah, ini batas atas ditambah batas bawah, terus setelah itu dibagi dengan setengah. Jadi 1 ditambah 5 dibagi dengan 2. Hasilnya 3. Begitu juga dengan yang kelas bawahnya, 6 ditambah 10 dibagi 2, 16 dibagi 2, hasilnya 8. Begitu seterusnya sampai data yang ke kelas yang kelima. Didapatkan setelah perhitungan 3, 8, 13, 18, 23. Karena yang diminta adalah sigma atau jumlahnya, FI dikali XI, maka kita kalikan dulu. FI-nya adalah 6, misalkan kelas pertama. XI-nya adalah 3, kita kalikan 6 dikali 3, 18.
Bawahnya juga sama, 20 dikali 8, 160. Begitu juga bawahnya sampai data yang kelas yang kelima. Kita kalikan, setelah kita kalikan, kita jumlahnya dari sigma Fi dikali X ini tadi. Kita jumlah semua, hasilnya 585. Sedangkan sigma Fi-nya, jumlah frekuensinya tadi, ini kita jumlah hasilnya 50. Jadi yang kita pakai itu adalah jumlah dari Fix ini atau 585 ini dibagi dengan 50 ini. Sigma atau jumlah dari frekuensinya. Jadi yang kita pakai hanya dua ini. Ini tadi bantuan perhitungan saja. Kita masukkan ke rumus tadi, kita hitung hasilnya adalah X barnya 11,7. Karena tadi dalam 10 ribuan atau dalam puluhan ribuan, maka X bar ini kita kalikan 10.000. Maka penghasilan rata-rata dari 50 pedagang tadi 11,7 dikali 10.000, hasilnya 117.000. Ini rata-ratanya menggunakan rumus sigma. Jadi cukup sederhana. Tinggal sebelah tabel ini tadi kita tambahi dengan XI. XI ini nilai titik tengah. Jadi 1 ditambah 5 dibagi 2. Begitu seterusnya ya. Terus hasilnya kita kalikan Fi dikali Xi atau 6 dikali 3 hasilnya 18. 20 kali 8 160. Begitu seterusnya, hasilnya kita jumlah. Hasil ini tadi kita jumlah, ketemu 585. Juga frekuensi juga sama kita jumlah. Nah, yang kita pakai hanya dua angka ini. Kita bagi, ketemu rata-ratanya. Cukup mudah dan sederhana. Oke, selanjutnya kita bahas menggunakan rumus coding. Kalau tadi menggunakan rumus sigma, sekarang menggunakan rumus coding. Datanya seperti ini, masih sama datanya. Untuk rumus coding sendiri, X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi dengan N dikali dengan P. Ingat, X0 tadi adalah nilai titik tengah dari frekuensi yang terbesar. Jadi yang terbesar nanti adalah 20. Titik tengahnya sama cara mencarinya dengan tadi. Kita jumlahkan batas atas dan batas bawah dibagi dengan 2. Sama dengan tadi. Sekarang bedanya adalah Ci. Kita lihat pada frekuensi yang terbesar. Frekuensi yang paling besar di sini adalah 20. Jadi kita fokus pada kelas yang kedua ini. Interval antara 6 sampai 10. Ini kelas dengan frekuensi terbesar. X0 adalah nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nilai tengahnya kita pakai X0 tadi nanti. Jadi X0 sampai dengan 8. 0 ini adalah kode pada frekuensi terbesar. Jadi untuk kode pertama yang kita gunakan adalah titik 0 pada frekuensi terbesar. Setelah itu di atasnya 0 kita pakai negatif 1. Sedangkan di bawahnya ini 1, 2, dan 3. Ini adalah Ci. Jadi kode pada frekuensi terbesar tadi dimulai dengan 0. Jadi kita fokus pada kelas yang kedua. Setelah itu kita hitung Fi dikali dengan Ci. Jadi Fi-nya frekuensinya dengan kodenya tadi. Kita kalikan. Kita kalikan, hasilnya adalah 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6. 20 dikali 0, hasilnya 0. 10 kali 1, 10. 9 kali 2, 18. 5 kali 3, 15. Hasil dari Fi dikali Ci ini tadi kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya sama dengan 37. Untuk N-nya sama dengan sigma Fi 50. Sedangkan P untuk panjang kelasnya, jadi kita tulis dulu sigma Fi dikali Ci 37. Setelah itu N-nya banyak datanya ada 50. Sedangkan untuk P-nya itu adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa dicari dengan ini 6 dikurangi 1 dengan dibagi 1.
Atau bisa juga banyak panjang kelas dari 1 sampai 5. Misalkan dari 1 sampai 5 itu datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data. Maksudnya panjang kelas seperti itu. Kalau pakai rumus ini juga boleh 6 dikurangi 1 nanti dibagi 1. Itu juga bawahnya 11 dikurangi 6 dibagi 1 hasilnya 5. Jadi panjang kelas semua data ini sama 5. Setelah ketemu P, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. X bar sama dengan X0-nya adalah 8, titik tengah tadi, dengan frekuensi terbesar. Dengan CI-nya, sigma FICI-nya jumlahnya tadi 37, kita masukkan di sini. Untuk N-nya sendiri, banyaknya data ada 50, dan P panjang kelas ada 5. Setelah kita hitung, kita sederhanakan 8, ini hasilnya 3,7, sehingga hasilnya sampai dengan 11,7. Jadi ini rata-ratanya 11,7. Sama dengan yang sigma tadi, juga 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang adalah 11,7 dikali 10.000. Karena tadi data ini dalam puluhan ribu. Jadi kita bisa menggunakan rumus sigma, kita bisa menggunakan rumus coding. Rumus coding caranya seperti ini. Kita tambahkan nilai tengah, kita beri kode frekuensi yang terbesar, kita mulai dengan 0, lalu di atasnya negatif 1, di bawahnya urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ada data lagi berarti 4, 5, dan seterusnya. Setelah itu kita cari perkalian dari FI dikali CI. Yang biru ini, 6 dikali negatif 1, hasilnya negatif 6. 20 dikali 0, hasilnya 0. Begitu seterusnya sampai bawah. Hasil perkalian ini tadi kita jumlahkan. Namanya sigma tadi, sigma FI dikali CI. Hasilnya 37. Kita masukkan ke rumusnya tadi. X0, titik tengah nilai frekuensi terbesar, ada 8 ini. Sedangkan sigma FI dikali CI tadi, ini 37. N-nya, banyaknya data, ada 50. Dan P, panjang kelasnya ada 5. Dari 1 sampai 5 itu panjangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data. 6 sampai 10 juga sama, ada 5 data. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan rata-rata. Jadi cukup mudah dan sederhana. Tinggal ikuti langkah-langkah seperti yang di bawah ini. Oke, yang ketiga kita bahas soal tadi dengan rumus rata-rata duga. Datanya masih sama. Untuk rumus rata-rata duga, X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan N. Ingat DI tadi adalah XI dikurangi X0. Titik tengah dikurangi X0. Jadi kita tentukan titik tengahnya dulu, sama. Kita tentukan titik tengah. Setelah itu kita cari DI. DI adalah rata-rata yang kita duga. Jadi kelas frekuensi terbesar, sama dengan yang kedua tadi, dengan coding kita gunakan frekuensi yang terbesar. Ini nilai tengahnya atau X0-nya, nilai dugaannya adalah 8. DI ini adalah nilai tengah dikurangi dengan nilai dugaan. Jadi XI dikali dengan X0. Jadi kalau kita kurangkan, yang pertama nilai tengahnya adalah 3. 3 dikurangi X0. X0-nya adalah 8. Jadi XI dikurangi X0. X-nya 3 dikurangi 8. Sama dengan negatif 5. Begitu juga yang bawah. 8 dikurangi 8. Karena sama. XI-nya 8, X0-nya juga 8. Hasilnya 0. 13 dikurangi 8. Hasilnya 5. 18 dikurangi 8. Hasilnya 10. Begitu seterusnya sampai data habis. Sampai kelas yang paling akhir. Setelah ketemu DI-nya, maka kita kalikan FI-nya dengan DI-nya. Frekuensinya dengan DI yang kita peroleh tadi. Kita kalikan 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. 20 dikali 0 hasilnya 0, 10 dikali 5 hasil 50, dan seterusnya. Tinggal dikalikan saja. Hasil perkiraan tadi kita jumlah. Karena rumusnya ini sigma, jumlah, maka kita jumlahkan seluruhnya. Didapatkan 185. Sedangkan untuk N-nya, banyak datanya ada 50. Kita tulis sigma FI dikali DI sama dengan 185.
X0-nya diketahui tadi 8 dan N-nya 50. Kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan X0-nya 8, jumlah FI dikali DI-nya ada 185, dibagi dengan banyaknya data ada 50. Jadi ini yang kita hitung. Ketemu nanti nilai rata-rata. Kita hitung 185 dibagi 50 hasilnya 3,7. 3,7 ditambah dengan 8 hasilnya 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang 11,7 dikali 10.000, 117.000. Jadi ini rata-rata penghasilan dari pedagang kaki lima tadi. Ada 50 pedagang tadi. Hasilnya sama. Jadi walaupun menggunakan rumus sigma, rumus coding, dan rumus rata-rata duga memiliki hasil yang sama. Jadi nanti kalian bisa menggunakan salah satu saja dari ketiga ini. Silakan kalian pilih sendiri mana yang kalian rasa yang paling mudah, silakan digunakan. Bisa pakai rumus sigma, rumus coding maupun rata-rata duga. Hasilnya tetap sama. Itu tadi tentang rata-rata. Jadi kita sudah membahas rata-rata data tunggal, rata-rata data berbobot, dan rata-rata data berkelompok. Sekarang kita lanjut bahasan yang keempat tentang median. Median. Jadi median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data. Nilai tengah-tengahnya, gitu ya. Jadi untuk data tunggal ada dibagi dua nanti, ada data ganjil, data genap. Untuk data ganjil dirumuskan dengan ME artinya median sama dengan X data yang ke N ditambah 1 dibagi 2 untuk data yang ganjil. Sedangkan untuk yang genap, mediannya sama dengan setengah dikalikan data yang ke N dibagi 2 ditambah data yang ke N dibagi 2 ditambah 1. Atau data yang setelahnya, hasilnya dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah. Ini data tunggal untuk ganjil, ini kalau datanya genap. Sebagai contoh, diketahui data 5, 6, 7, 3, dan 2. Median dari data tersebut adalah, jadi ini datanya karena ganjil ya, 5, 6, 7, 3, 2. Jumlah datanya ada 5, berarti kan ganjil. Yang pertama, untuk mempermudah kita dalam mengetahui median, maka kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2, 3, 5, 6, dan 7. Setelah kita urutkan, kita bisa menggunakan rumus median tadi, atau kalau datanya sedikit seperti ini, kita bisa mengetahui datanya nilai tengahnya adalah 5 ini. Tapi kalau datanya banyak, maka kita gunakan rumus ini. Data yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Karena datanya tadi N-nya tadi ada 5, datanya ada 5. X 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. X3 ini artinya data yang ketiga. Data yang ketiga dari urutan pertama 1, 2, 3 dari ini. Jadi mediannya dari data tersebut adalah data yang ketiga, yaitu 5. Ini untuk data ganjil. Untuk data genap, contoh soalnya, diketahui data 172, 167, dan seterusnya. Median dari data tersebut adalah, jadi sama caranya kita urutkan dulu dari data yang terkecil menuju ke terbesar. Setelah diurutkan, kita gunakan rumus median sama dengan setengah dikali data yang ke N dibagi 2 dibagi data yang ke N dibagi 2 ditambah 1. Jadi karena N-nya kita hitung dulu, banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ada 10 data, N-nya ada 10. Jadi kita tinggal ganti N-nya dengan 10. Jadi 10 dibagi 2 ditambah data yang ke 10 dibagi 2 ditambah 1. Atau setelah kita sederhanakan, setengah dikali data yang kelima ditambah data yang keenam. Data yang kelima yang itu bagian yang mana? Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data yang kelima itu 170. Sedangkan data yang keenam itu 171. Setelah itu jumlahkan, nanti hasilnya dibagi 2. Jadi kita masukkan data yang kelima itu 170, data yang keenam itu 171.
dijumlahkan dibagi 2 hasilnya 170,5. Jadi medianya atau nilai tengahnya dari data ini adalah 170,5. Tengah-tengahnya ada di sini. Di antara 170 dan 171. Itu tadi median untuk data tunggal. Ini datanya ganjil, ini datanya genap. Sekarang median untuk data yang berkelompok atau distribusi frekuensi. Median dirumuskan dengan BMAT. BMAT itu adalah batas bawah kelas median. Saya simbolkan dengan BMAT. Ada yang juga buku yang menuliskan dengan LO. Sama saja. Ya, artinya kita sepakati bahwa BMAT ini adalah batas bawah kelas median. Sedangkan P itu adalah panjang kelas, N-nya itu banyak data, jumlah frekuensinya semuanya, banyaknya data, dibagi dengan F, F besar. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi nanti kita menghitung frekuensi kumulatifnya dulu, karena di sini ada jumlah frekuensi sebelum kelas median. Setelah itu kita bagi dengan Fmat, frekuensi kelas median itu sendiri. Jadi frekuensi kelas median. Di median adalah batas bawah kelas median ditambahkan dengan hasil dari perkalian antara panjang kelas, terus N dibagi 2 dikurangi F besar, frekuensi sebelum kelas median jumlahnya, dibagi Fmat-nya. Oke, langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Contoh, diketahui data, ini interval kelasnya 9 sampai 21. Ini F-nya frekuensi ada 3. Sedangkan 22 sampai 34 ada 4 dan seterusnya. Ini datanya. Kita cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu frekuensi yang pertama ditambah frekuensi yang ada di bawahnya. Misalkan 3. 3 ditambah 4 hasilnya 7. 7 ditambah 4 lagi hasilnya 11. 11 ditambah 8 hasilnya 19. 19 tambah 12 hasilnya 31 dan seterusnya sampai data yang terakhir. Untuk sigma F sendiri jumlah datanya di sini ada 60. Kita jumlahkan 60 sama dengan frekuensi kumulatif yang terakhir ini 60. Di sini kita menentukan nilai median atau nilai titik tengah dari data berkelompok ini. Jadi yang pertama kita cari adalah N dibagi 2. Karena nilai median itu ada di tengah-tengah, maka banyaknya data ini kita bagi 2. N dibagi 2. Karena banyaknya data 60, 60 dibagi 2. Maka data yang ke-30. Data yang ke-30 nanti menjadi kelas median. Data yang ke-30 itu ada di ini. Kelas 61 sampai 67. Kelas yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang kelas yang kelima. Jadi letak median ada pada data ke-30. Yaitu interval 61 sampai 73. Sehingga kita cari BMAT-nya. Batas bawah kelas mediannya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 60,5. Sedangkan panjang kelas F besarnya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi ini kita jumlahkan. Hasilnya ini, frekuensi sebelum kelas median jumlahnya ada 19. F besar. Sedangkan F mediannya sendiri ada 12. Jadi frekuensi pada kelas median ini frekuensi ada 12. Setelah itu panjang kelas tadi 9 sampai 21. Atau sama dengan ini 22 dikurangi 9 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 13. Di data dari 9 sampai 21 itu ada 13 data. Maksudnya seperti itu panjang kelasnya. Dari 9 sampai 21 ada 13 data. Jadi kita masukkan ke rumus. Median sama dengan BMAT-nya tadi, batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 60,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya ada 13 dari 9 sampai 21, ada 13 data. Lalu N-nya banyaknya data, jumlah frekuensinya ada 60 dibagi dengan 2 dikurangi F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median karena kelasnya tadi ada di interval ini. Jadi sebelumnya ada 19. Dibagi dengan frekuensi kelas median ada 12.
Setelah kita hitung hasilnya adalah 72,42. Jadi nilai tengah dari data ini yaitu 72,42. Letaknya ada di sini, di interval 61 sampai 73. Jadi letak dari median itu tidak kurang dari 61 dan tidak lebih dari 73. Di antara interval 61 sampai 73. Ini nilai pastinya nih. Nilai titik tengahnya 72,42. Itu tadi median. Sekarang kita bahas subbab yang kelima tentang modus. Jadi modus dari sekumpulan datum itu data tunggal, datum yang paling sering muncul atau datum frekuensinya tertinggi, itu disebut modus. Jadi modus itu data yang paling banyak sering muncul. Data yang paling sering muncul itu disebut modus. Dalam suatu data bisa terdapat satu modus atau disebut unimodus, atau dua modus, bimodus, atau lebih dari dua modus, multimodus, itu juga ada. Atau sama sekali tidak memiliki modus. Jadi karena modus tadi adalah datum yang paling sering muncul, jadi data yang paling sering munculnya atau memiliki frekuensi terbanyak, frekuensi tertinggi, itu disebut modus. Jika data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok yang sebelumnya sama dengan sebelumnya, maka modus sesungguhnya tidak dapat dicari. Artinya nilai yang paling sering muncul itu secara pasti kita tidak bisa mencarinya. Sehingga ditetapkan aturan bahwa kelas yang frekuensinya tertinggi disebut kelas modus. Jadi kelas yang memiliki frekuensi tertinggi itu disebut kelas modus. Sedangkan modusnya sendiri ditentukan dengan rumus modus sama dengan B mod, ini batas bawah tepi bawah kelas modus, dengan frekuensi tertinggi tentunya, ditambah dengan panjang kelas, P ini panjang kelas, terus B1 itu selisih atau frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, jadi dikurangi dengan frekuensi atasnya. Sedangkan B2 frekuensi kelas sesudahnya atau di bawahnya. Rumusnya modus sama dengan B mod ditambah P dikalikan dengan B1 dibagi B1 ditambah B2. Sebagai contoh, modus dari data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, dan 9. Contoh lagi ada modus dari data 3, 4, 6, dan seterusnya. Ini contoh soalnya. Karena modus tadi adalah data yang sering muncul, kita cari nilai yang paling banyak sering muncul di sini adalah 6. Frekuensinya ada 3. Yang lainnya kan kurang dari 3. Maka modus untuk data tunggal ini adalah 6. Kita tuliskan 6. Sederhana dan mudah. Kita tinggal mencari yang data yang paling sering muncul, yang paling banyak. Itu yang kedua, modus dari data berikut ini. Ini karena datanya semuanya sama, ada satu semuanya, tidak ada yang lebih banyak dari ini, maka ini tidak memiliki modus. Sedangkan yang kedua, data yang ketiga, modusnya juga sama. Ini datanya 3 banyak 2 kali, 4 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali, 9 2 kali. Karena ini datanya sama semua, berarti ini kan tidak ada data yang paling banyak dan tidak ada data yang paling sedikit. Ini juga tidak memiliki modus. Data yang keempat, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, dan 9. Kita lihat di sini 4-nya ada 3, 6-nya ada 3. Jadi modusnya ada 2. Bimodus ada 4 dan 6. Yang terakhir, yang kelima, modus dari data tunggal ini adalah 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 9. Jadi datanya yang paling banyak itu ada 3, 4, 6, dan 9. Muncul sebanyak 3 kali. Modus untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi. Interval kelas 9 sampai 21.
dan seterusnya. Ini jumlah frekuensi, ini frekuensinya ada 3, 4, 4 dan seterusnya. Ini jumlah frekuensinya atau banyaknya data ada 60. Data yang paling sering muncul, kita cari dulu kelas modusnya. Yaitu adalah data yang paling sering muncul, frekuensi yang paling tinggi. Itu ada di interval 74 sampai 86. Dengan frekuensinya 23. Sehingga untuk menentukan B-mod hampir mirip dengan median tadi. Batas bawah ini dikurangi 0,5, jadinya 73,5. B1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 23 dikurangi 12. 23 dikurangi 12 hasilnya 11. Sedangkan B2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya atau di bawahnya. Dikurangi 23 dikurangi 6, hasilnya 17. Dengan rumus yang tadi, modus tadi, B-mod ditambah P itu panjang kelas, dikalikan dengan B1 dibagi B1 ditambah B2. B-modnya batas bawah kelas modusnya adalah 73,5, ditambah panjang kelasnya P-nya itu 13. 13 itu didapat dari 22 dikurangi 9 dibagi 1. 13. Atau banyaknya data dari 9 sampai 21. Itu banyak datanya ada 13. Atau rentang datanya ada 13. Untuk B1-nya kita masukkan B1 11, B1 tambah B2 11 tambah 7. Hasil perhitungan ini didapatkan 78,6. Jadi data yang paling sering muncul pada data frekuensi ini itu 78,61. Ada di kelas modus. Intervalnya antara 74 sampai 86. Jadi tidak kurang dari 74 sama dengan median tadi, tidak lebih dari 86. Jadi ini modusnya data yang paling sering muncul 78,61. Itu tadi pembahasan mengenai rata-rata, baik rata-rata tunggal, rata-rata berbobot, dan rata-rata berkelompok. Rata-rata berkelompok bisa kita cari menggunakan 3 rumus, menggunakan rumus sigma, rumus coding, dan juga rumus dugaan atau rumus duga. Dan ada juga median, nilai tengah. Kalau data tunggal ada data ganjil, data genap, kita bedakan. Ada juga tadi data berkelompok. Serta ada modus data yang paling sering muncul. Baik data tunggal maupun data berkelompok. Sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dengan pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.